Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang NU apabila berdoa masih menggunakan dengan cara tawasul? Bukankah berdoa dengan cara tawasul itu mengandung kesyirikan? Sedangkan di Al-Quran sendiri menganjurkan agar kita berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Quran surah Ghafir ayat 60. Yang mana artinya, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Quran surah Ghafir ayat 60. Pertanyaan Anda itu cukup menarik. Tawassul ialah suatu persoalan yang harus difahami dengan benar agar tidak mudah menuduh sesama muslim sebagai orang yang telah melakukan kesyirikan. Terlebih dahulu, perlu diketahui apa definisi dari tawassul tersebut. Para ulama memberikan definisi tawassul sebagai berikut. Talabu husuli manfaatin awin difa'i madarratin minallah bidzikri nabiyyin awwaliyin ikraman lil mutawassali bih. Al-Hafidz Al-Amdari dalam kitabnya Syarhul Qawim halaman 378 yang artinya memohon datangnya manfaat atau terhindar dari bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama seorang nabi atau wali untuk memuliakan keduanya. Baik Mbak, mohon perhatikan dengan seksama. Perkataan saya, memohon datangnya manfaat atau terhindar dari bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tekankan sekali lagi, memohon kepada Allah, tidak memohon kepada selain Allah. Nah, kemudian dari sisi apa dan dari sisi yang mana yang masih dianggap mengandung kesyirikan? Ya, saya paham bahwa orang yang bertawassul itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya, jika orang yang berdoa menggunakan tawassul, apakah telah ada dasarnya di dalam Al-Quran? Sedangkan di Al-Quran sendiri telah dianjurkan agar kita berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir ayat 60 tadi. Ya sudah barang tentu ada dasarnya dari Al-Quran. Yang perlu diketahui bahwa ide pokok dari tawassul tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala perbuatan di dunia ini berdasarkan sebab akibat. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha Kuasa untuk memberikan pahala kepada manusia tanpa beramal sekalipun. Namun pada kenyataannya apa? Pada kenyataannya Allah masih memerintahkan kepada manusia untuk beramal dan mencari hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepadanya atau bertawassul kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Quran surah Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya agar kamu mendapat keberuntungan. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, memerintahkan kepada kita untuk mencari wasilah atau bertawassul agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan makna wasilah sebagai berikut. Wal wasilatu hiyallati yutawassalu biha ila tahsilil maksudi. Wasilah ialah segala sesuatu yang bisa menjadi sebab sampai pada tujuan. Apakah orang yang berdoa menggunakan secara tawassul itu telah diajarkan oleh para nabi? Ataupun pernah diamalkan oleh para sahabat? Berdoa dengan cara tawassul itu diajarkan oleh nabi dan diamalkan oleh para sahabat. Di dalam hadis sahih, Rasulullah mengajarkan kepada orang yang buta untuk berdoa dengan cara tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati litudoli. Ya Allah, aku memohon dan bertawassul kepadamu dengan nabi kami, Muhammad, nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku agar hajatku tercapai. Kemudian orang buta tersebut melakukan petunjuk Rasulullah ini dan ia diberikan kesembuhan oleh Allah ketika ia tidak di hadapan Nabi, yaitu tidak di majelis Rasul.
Kemudian ia kembali ke majlis Rasul dalam keadaan sembuh dan bisa melihat. Ada seorang sahabat, yaitu sahabat Utsman bin Hunaif, pernah mengajarkan doa ini kepada seseorang di masa Khalifah Utsman bin Affan. Maka hajat orang tersebut tercapai. Para ulama ahli hadis telah meriwayatkan hadis ini di dalam karya-karya mereka sendiri, yaitu Al-Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan menilainya hasan, sahih, dan lain sebagainya. Terus apa yang dapat Anda simpulkan dari penjelasan tentang tawassul ini? Baik, berdoa dengan cara tawassul adalah memohon kepada Allah dan menyebut nama kasih Allah. Seperti menyebut nama Nabi dan menyebut nama wali. Agar doa tersebut mudah dikabulkan oleh Allah dan sama sekali tidak mengandung kesyirikan. Serta sejalan dengan anjuran surah Ghafir ayat 60 yang menganjurkan berdoa kepada Allah secara langsung. Dan surah Al-Ma'idah ayat 45 yang menganjurkan bertawassul. Serta hadis sahih yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis, yaitu Al-Imam Ahmad, Al-Tirmizi, dan lain sebagainya. Di samping berdoa dengan cara tawassul ini telah diamalkan oleh para sahabat Nabi dan para ulama-ulama panutan. Mengenai penjelasan tentang tawassul ini, saya sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.